Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan penciptaan babi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh dan pengikutnya lama terapung di kapal, mereka mencium bau kotoran hewan di kapal. Dan hari demi hari kotoran hewan menumpuk di kapal. Selain mengganggu indera penciuman, dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit bagi penumpang kapal Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh untuk menarik atau mendorong ekor gajah tersebut ke atas kapal, dan muncullah seekor babi jantan dan seekor babi betina. Kedua babi tersebut kemudian memakan kotoran yang menumpuk di kapal hingga kapal bersih dan bau tak sedap hilang. Saat babi bersin, keluarlah seekor tikus jantan dan seekor tikus betina dari bersinnya babi tersebut. Setelah itu tikus-tikus itu berkembang biak dengan cepat dan mulai mengunyah bagian-bagian kayu kapal. Khawatir kapalnya rusak dan tenggelam, Nabi Nuh akhirnya mengerahkan sekawanan kucing untuk menangkap tikus tersebut. Itu sebabnya tikus dan kucing selalu menjadi musuh. Entah cerita ini benar atau tidak, tapi segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebab dan pasti ada akibat. Babi adalah hewan yang sangat haram dalam Islam. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebut babi setelah bangkai dan darah, yang artinya babi menempati kedudukan yang tidak main-main. Banyak di antara kita umat Islam yang salah paham tentang daging babi haram. Dan kebanyakan orang yang bertanya mengapa daging babi dilarang, mengatakan bahwa daging babi mengandung cacing pita sehingga tidak sehat untuk dikonsumsi manusia. Namun jika cacing pita adalah satu-satunya penyebab, Anda harus tahu bahwa cacing pita sebenarnya ada pada sapi dan juga babi. Meski berbeda spesies, keduanya menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. Jadi bukan itu intinya, itu hanyalah salah satu dari sekian banyak alasan mengapa daging babi haram. Faktanya, pernahkah Anda melihat spesies babi, baik babi peternakan atau babi hutan tanpa leher? Tubuh babi terhubung langsung dengan kepalanya sehingga sangat berbeda dengan mamalia berkaki empat lainnya seperti sapi, kambing, dan kerbau. Semua binatang kecuali babi tidak mempunyai leher. Hal ini menunjukkan bahwa babi tidak diciptakan untuk konsumsi manusia. Karena jika ingin makan daging, Anda perlu menyembelih kepala hewan tersebut. Sebaliknya babi tidak memiliki leher. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memenggal kepalanya agar tidak dimakan orang. Ini sebenarnya logika sederhana bagi siapapun yang berakal sehat. Para ilmuwan telah menemukan bahwa babi adalah hewan yang membawa segala macam hal buruk di dalam tubuhnya. Pertama, seperti yang sudah Anda ketahui, daging babi mengandung penyakit yang berbahaya bagi manusia. Dan cacing pita hanyalah salah satu penyakit yang dibawa oleh babi. Cacing pita babi berbeda dengan cacing pita pada hewan lainnya. Cacing pita ini tidak akan mati jika dimasak pada suhu mendidih. Ini adalah masalah yang serius. Bakteri dan virus biasanya dapat dibunuh jika dipanaskan pada suhu tinggi. Namun cacing pita ini mungkin merupakan kutukan sesungguhnya bagi babi. Bisa dibayangkan jika kita makan daging babi sebelum kita mati, tubuh kita akan dipenuhi serangga-serangga jahat. Namun seberapa teliti pun Anda mencuci daging babi, daging tersebut tidak steril. Pasalnya kantong penyimpan urin babi seringkali bocor dan keluar bercampur darah. Darah kemudian mengalir ke seluruh tubuh babi. Lalu bagaimana cara membersihkan urin babi yang sudah menyatu dengan darah? Tentunya kita tidak dapat melakukannya dengan hanya mengandalkan perangkat dapur yang sederhana. Kedua, babi adalah makhluk paling kotor.
dan rakus di muka bumi. Babi suka tidur dengan kotoran yang bercampur dengan urinnya sendiri. Hal ini membuat tubuh babi tidak cocok untuk bersentuhan dengan manusia. Mereka juga terbiasa memakan makanan kotor seperti sampah dan cacing tanah, serta merupakan babi rakus yang bahkan memakan kotorannya sendiri. Jika mereka rakus dan belum kenyang, mereka akan memuntahkan isi perutnya dan makan lagi. Ketiga, babi mempunyai sifat paling buruk di muka bumi. Dan jika kita melihat kambing atau ayam, maka untuk memperebutkan betina kambing maupun ayam akan bertarung demi mendapatkan betina yang dia inginkan. Hal ini disebabkan binatang punya naluri untuk memiliki secara pribadi pasangannya, tetapi babi ini tidak seperti itu. Babi tidak akan pernah bertarung demi memperebutkan betinanya, sebab mereka bisa menikmati babi betinanya secara bergiliran. Dan inilah letak sifat babi yang paling buruk. Jika manusia punya watak seperti babi satu wanita dimiliki oleh 10 orang laki-laki. 3 hal inilah yang berpeluang besar Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, namun terkadang manusialah yang tidak mau berpikir dan melampaui batas. Jika ada slogan "You are what you eat", yang artinya kamu adalah apa yang kamu makan, tetapi pada kenyataannya mereka memakan segala yang mereka inginkan. Inilah alasan logis kenapa babi diharamkan. Leher babi sengaja Allah hilangkan menandakan sebuah isyarat bahwa babi diciptakan bukan untuk dimakan. Namun bukan berarti semua binatang lain yang punya leher adalah halal. Binatang-binatang lain seperti babi yang mempunyai nilai keharaman yang lebih rendah dari babi, contohnya adalah anjing. Tapi tentu saja meskipun anjing tingkat keharamannya lebih rendah, tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk dimakan, terutama kita orang muslim. Yang Allah haramkan itu pasti lebih sedikit daripada apa yang Allah halalkan. Untuk apa kita makan yang haram? Padahal perbandingan halal dan haram itu 1:100.